Ritual cinta menghadapi kutukan pelet. Di kota kecil yang tenang, di tengah kehidupan sehari-hari yang berjalan lambat, tinggal seorang pemuda bernama Arif. Arif adalah seorang pemuda yang tampan dan penuh ambisi. Namun kebahagiaannya tampaknya selalu terombang-ambing oleh cinta. Dia sangat mencintai pacarnya Mia, yang merupakan wanita cantik dan cerdas. Meskipun hubungan mereka penuh dengan cinta, Arif merasa cemas karena Mia sepertinya semakin jauh darinya. Kehidupan Arif berubah drastis ketika dia mendengar kabar tentang pelet cinta yang katanya dapat memperkuat ikatan emosional antara pasangan dan memastikan cinta yang abadi. Pelet ini, menurut desas-desus, merupakan ramuan langka yang hanya bisa didapatkan dari seorang dukun kuno yang tinggal di luar kota. Tanpa berpikir panjang, Arif memutuskan untuk mencari dukun tersebut, berharap dapat memperbaiki hubungannya dengan Mia. Hari demi hari, Arif melakukan pencarian dengan penuh tekad. Dia bertanya kepada penduduk setempat, membaca buku-buku tua, dan akhirnya menemukan informasi tentang lokasi dukun itu. Dukun tersebut konon tinggal di sebuah desa terpencil di hutan yang lebat, di mana hanya sedikit orang yang pernah pergi dan kembali dengan selamat. Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan dan melewati jalan setapak yang penuh rintangan, Arif tiba di rumah dukun tersebut. Rumah itu terlihat tua dan berlumut, dikelilingi oleh tanaman-tanaman liar yang seakan membungkusnya dalam bayang-bayang misteri. Arif mengetuk pintu dengan hati berdebar, dan setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan seorang pria tua dengan mata tajam dan penuh kebijaksanaan. "Selamat datang," kata dukun itu dengan suara serak. "Apa yang bisa aku bantu?" Arif menjelaskan keinginannya untuk mendapatkan pelet cinta agar dapat mempererat hubungannya dengan Mia. Dukun itu memandangnya dengan tatapan yang penuh arti dan menjelaskan bahwa pelet tersebut bukanlah sekadar ramuan biasa. Pelet ini memiliki kekuatan besar, tetapi tidak tanpa risiko, ucap dukun tersebut. Cinta yang dipaksakan tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Terkadang ada harga yang harus dibayar. Arif, meskipun sedikit merasa khawatir, tetap bertekad. Dukun itu akhirnya memberikan sebuah botol kecil berisi bubuk hitam yang tampak seperti arang. "Gunakan ini dengan hati-hati," pesan dukun tersebut. "Satu tetes dalam minuman Mia sudah cukup." Dengan hati berdebar, Arif kembali ke kota dan segera mempersiapkan rencana untuk memberikan pelet itu kepada Mia. Dia memutuskan untuk memberikannya saat makan malam romantis yang telah ia rencanakan. Semua tampak berjalan lancar hingga malam tiba, saat Arif menuangkan pelet ke dalam minuman Mia dengan penuh hati-hati. Mia tiba di restoran yang telah dipesan dengan penuh semangat. Malam itu terasa magis, dengan lilin-lilin yang berkedip lembut dan makanan lezat yang disajikan. Arif menyajikan minuman dan mereka menikmati makan malam dengan penuh cinta. Namun, beberapa saat setelah Mia meminum minuman tersebut, suasana mulai berubah. Mia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Rasa lelah dan pusing menghinggapi dirinya, dan ia mulai merasa seolah ada sesuatu yang salah. Arif, yang semakin cemas, berusaha menenangkan Mia, namun situasi semakin buruk. Mia akhirnya meminta untuk pulang, dan Arif dengan cepat membawanya ke rumah. Ketika Mia tidur, Arif merasa bersalah dan bingung. Dia pergi ke dapur dan mencari informasi tentang efek samping pelet cinta tersebut. Di internet, dia menemukan berbagai cerita seram tentang orang-orang yang mengalami efek negatif dari pelet cinta, keberuntungan yang buruk, mimpi buruk, dan bahkan perilaku yang tidak bisa dijelaskan. Hati Arif bergetar ketika dia membaca tentang kutukan yang bisa datang jika pelet tersebut tidak digunakan dengan bijaksana. Ketika Arif kembali ke kamar, dia mendapati Mia tidur gelisah, berkeringat dingin, dan tampak mengalami mimpi buruk yang parah. Arif merasa putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Namun, malam itu baru saja dimulai, dan nasib buruk yang akan menimpa Arif baru saja dimulai. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Rasa bersalah dan ketidakpastian menyiksanya, sementara Mia terbaring dalam tidur gelisah yang semakin buruk. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan menyeramkan mulai mengganggu Arif, membuatnya semakin cemas dan putus asa. Ia berusaha menghibur Mia dengan lembut, tetapi tampaknya apapun yang ia lakukan tidak membuat keadaan membaik. Ketika fajar mulai menyingsing, Mia terbangun dengan mata penuh ketakutan dan kelelahan. Ia tampak bingung dan ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di luar kesadarannya. Arif mencoba menenangkan Mia, tetapi ia merasakan ketidaknormalan dalam perilaku Mia, sebuah ketidakstabilan emosional yang membuatnya merasa semakin tidak berdaya.
Saat Mia duduk di ranjang dan menatap kosong ke arah dinding, Arif memutuskan untuk kembali ke dukun dan mencari cara untuk membetulkan situasi. Dengan penuh harapan, ia pergi menuju desa terpencil di hutan untuk mencari dukun yang sudah memberinya pelet. Perjalanan kali ini terasa jauh lebih menakutkan dan melelahkan, karena hutan seolah-olah membungkusnya dalam kegelapan yang semakin dalam. Ketika akhirnya ia tiba di rumah dukun, suasana di sekitar rumah itu terasa lebih suram dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Arif mengetuk pintu dengan penuh harapan, dan dukun yang sama membuka pintu dengan tatapan serius. Arif segera menceritakan situasinya dan bagaimana Mia semakin menderita setelah meminum pelet. Dukun itu mendengarkan dengan saksama, dan setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Pelet cinta memang memiliki kekuatan besar, tetapi tidak semua orang siap untuk menghadapinya. Kutukan ini akan berlanjut selama kau tidak menghapus efeknya secara tepat. Arif merasa tertekan dan hampir putus asa. Dukun itu kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghapus kutukan adalah dengan melakukan ritual pembersihan yang melibatkan objek tertentu yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang dianggap suci atau penuh dengan energi spiritual. Kembali ke kota dengan semangat yang hampir padam, Arif berusaha menemukan objek yang dimaksud oleh dukun. Ia melakukan segala usaha, dari bertanya kepada orang-orang bijak hingga mencari di tempat-tempat yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Akhirnya, setelah usaha yang melelahkan, Arif berhasil mendapatkan objek yang diperlukan. Sebatang kayu suci yang dikenal sebagai simbol pemulihan energi. Arif segera kembali ke rumah dan mempersiapkan ritual pembersihan sesuai petunjuk dukun. Dalam suasana gelap malam, ia mengikuti setiap langkah dengan penuh kehati-hatian, berharap ritual tersebut bisa membatalkan kutukan dan menyelamatkan Mia. Ia meletakkan kayu suci di tengah ruangan dan melakukan doa-doa yang dipandu oleh catatan kuno yang ia temukan. Mia, yang telah terbaring di ranjang sepanjang hari, terlihat semakin lemah. Arif merasa hatinya berat saat melihat keadaan Mia. Dia memohon dengan tulus kepada kekuatan yang lebih tinggi untuk membebaskan Mia dari penderitaan dan mengembalikan keadaan seperti semula. Ketika ritual selesai, Arif merasa ada perubahan dalam atmosfer. Mia perlahan mulai tenang, dan Arif merasa ada rasa lega yang menyelimuti ruang tersebut. Meski Mia tampak masih lelah, ada tanda-tanda pemulihan, dan Arif merasa sedikit lebih tenang. Hari berikutnya, Mia bangun dengan lebih segar dan berterima kasih kepada Arif karena usaha dan cinta yang telah ia tunjukkan. Mereka berdua memutuskan untuk menjalani kehidupan mereka dengan lebih berhati-hati dan menghargai setiap momen kebersamaan tanpa tergoda oleh cara-cara yang bisa membahayakan mereka. Namun, Arif tidak pernah melupakan pengalaman yang mengerikan itu. Ia belajar bahwa cinta yang kuat tidak perlu dikendalikan dengan kekuatan magis atau pelet, tetapi melalui pengertian, kesetiaan, dan usaha yang tulus. Meskipun mereka berhasil mengatasi dampak kutukan, pengalaman tersebut meninggalkan bekas mendalam di hati mereka. Dan di tempat yang jauh dari keramaian, dukun tua itu kembali ke kehidupannya yang penuh misteri, menyadari bahwa pelet cinta yang diberikan kepada Arif adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah pelajaran tentang batasan kekuatan manusia dan bahaya dari keinginan yang tidak terkendali. Masih ada banyak cerita-cerita menarik lainnya, gabung dengan channel @tk-teki. Subscribe sekarang dan tonton terus cerita horor misteri dengan teka-teki seru setiap hari.